Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan Sayuti, NPM 7192212. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Wiraraja Madura. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam perundang-undangan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Keadaan tersebut tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah dan ragam dalam bidang koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha, serta jumlah nilai usaha koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup mengembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlibat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Keadaan ini diantara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi dan pelatihan magang, menyuluh, dan penerangan, pembinaan dan konsultasi serta ditunjang pula dalam berbagai kegiatan penelitian koperasi serta ditunjang dari segi kebijaksanaan makro baik di bidang fiskal, moneter maupun sektor real berupa perkreditan, substitusi atau proteksi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang pertama, peran pemerintah nasional dalam pembangunan koperasi tersebut pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama bangunan jangka panjang. Pertama, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangannya dalam pembangunan jangka panjang. Yang kedua, sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita koperasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga saat ini karena berbagai banyak alasan ekonomi dan non-ekonomi koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagai yang telah dicita-citakan, sehingga koperasi badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuan dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sementara itu, terbukanya perekonomian nasional terhadap perkembangan perekonomian dunia dipikirkan akan menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam tatanan kehidupan ekonomi nasional. Persaingan usaha akan makin ketat, peran ilmu, pengetahuan, dan teknologi meningkat. Tuntukan akan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan meningkat pula. Kedudukan dan keberadaan koperasi makin terintegrasi dan berperan menentukan ke dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju mandiri, dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berujung pada peningkatan perekonomian nasional. Arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien, serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, koperasi di pedesaan khususnya perlu dikembangkan mutu dan kemampuan serta ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan. Pelaksanaan fungsi tersebut dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat, kebersamaan, dan manajemen yang lebih profesional.
Fungsi dan peran koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindungnya. Pengembangan koperasi didukung melalui pembina dan pelindungannya, dan juga pemberian kesepakatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan dalam mengembangkan dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan wadah koperasi demi kepentingan rakyat dapat ditetapkan di bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi. Garis-garis besar Haluan Negara 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai suku guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, diharapkan daya saing koperasi di kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat. Sasaran pengembangan koperasi di pedesaan diantaranya adalah sebagai berikut ini: mampu memberikan kesepakatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Pedesaan atau koperasi unit desa untuk mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Tentu terutama yang mempunyai nilai komersial tinggi untuk pasar dalam luar negeri sesuai dengan potensi masyarakat setempat, atau koperasi unit desa kepada para anggotanya dan masyarakat di daerah tertinggi, terisolasi, terpencil di perbatasan dan permukiman. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Secara umum, kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatkan prakarsa, kemampuan, dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan menetapkan kelembagaan usaha dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat, secara khusus kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.